fungsi sebelah apa nih? Kiri. Jadi yang bisa dari 0 sampai 16 tahun yang bisa melihat itu dengan mata kanan. Ya, lihat baik-baik. Awalnya orang tua saya tidak mengerti, tapi orang yang membantu mama saya melahirkan memang sudah bilang, mata sebelah kiri anakmu seperti tidak bergerak. Saudara tahu, singkat cerita, kenapa saya tidak bisa melihat? Konon katanya mama saya berusaha untuk apa? Menggugurkan. Ya, saya anak korban pengguguran. Iya benar ya. Yang berusaha untuk apa? Digugurkan. Sudah diminumin segala macam apa itu jamu yang kayak apa itu? Apa sih? Wayang. Yang ada reok apa tuh? Wayang. Wih, Steven tahu loh. Wah, curiga lu Steven ya. Jamu wayang. Jamu wayang. Wah, nih, kamu selesai ibadah saya tatar kamu ya, tahu dari mana itu? Haleluya. Yes. Segala macam obat diminumin, dari akar-akar yang keras itu mama saya minum. Tapi sayanya bandel, nggak mau keluar, sudah. Walaupun keluarnya dengan cacat. Haleluya. Tapi Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita itu rusak, saudara. Katakan amin. Amen. Karena ciptaan Tuhan selalu akan dikatakan sempurna, bukan lagi sempurna, enggak ya. Tapi iblis dia tahu ciptaan Tuhan itu sangat sempurna, makanya dia berusaha untuk merusakkan saya. Tapi syukur kepada Tuhan, saya tetap hidup sampai hari ini, saudara. Amin. Karena Tuhan cinta sama saya. Saya orang penting di kerajaan surga. Haleluya. Loh, katakan kanan kiri, kita ini orang penting di kerajaan surga. Yes, amin. Jadi jangan anggap remeh teman-teman saudara. Haleluya. Nah, buktinya engkau hidup kok. Saudara tahu dari sekian ini, maaf anak muda, buka telinga kekudusan ya. Waktu ayah dan ibu kita melakukan hubungan suami istri, ya, mengeluarkan berapa sperma? Jutaan ribu sperma, dan itu menyatu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan apa? Sel telur. Saudara tahu dari jutaan ribu berenang-renang ke tepian, berusaha berenang mendapati siapa? Sel telur. Saya tanya, apakah semua bisa masuk? Tidak. Oh, bayangkan kalau dari jutaan ribu sperma, benih sperma, terus yang masuk 10 benih aja. Gimana tuh cara melahirkannya? Ya kan? Tapi dengan kedahsyatan Tuhan, yang jadi cuma satu, saya dan saudara. Yang lainnya apa? Mati di tengah jalan. Loh, benar nggak saudara? Dia perlu berjuang untuk mendapatkan sel telur, sel telur supaya jadi janin, yaitu saya dan saudara. Amin. Jadi Tuhan itu nggak pernah membiarkan saya dan saudara itu gagal. Kita bukan produk gagal, saudara. Lah, buktinya kita jadi kok. Amin. Katakan kanan kirinya, kita bukan produk gagal, tapi kita produk lebih dari pemenang. Haleluya. Jadi seburuk apapun hidupmu, sejelek apapun hidupmu, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada yang mandang kamu jelek, gak apa-apa, karena Tuhan tidak melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Ya tergantung hatimu, nilainya B atau C atau D, ya kan? Gitu ya saudara ya. Nah, waktu saya tidak bisa melihat umur 16 tahun, saya itu awalnya tidak tiba-tiba, saudara. Jadi itu perlahan demi perlahan, ya. Jadi saya ingat saya masih kelas 2
Kalau zaman kami tahun 90-an, 80-an itu kan SMA itu yang kejuruan bukan SMK tapi apa? Semea. Saya ingat saya itu masih kelas 2 Semea, masih catur bulan, bukan apa semester. Jadi saya ingat masih catur bulan pertama. Tapi tiba-tiba saya sudah nggak mampu melihat. Saya hampir ketabrak mobil, ketabrak motor waktu nyebrang jalan, saudara. Bayangin aja, untung saya nggak mati. Saya nekat ke sekolah. Tapi pada akhirnya saya menyerah dengan keadaan saya hari itu. Akhirnya saudara, orang tua saya itu pertama nggak percaya kalau saya itu nggak bisa melihat. Tiba-tiba meredup dan meredup. Jarak pandang saya sangat terbatas. Orang tua saya percaya ketika dia suruh saya jalan, tiba-tiba saya jatuh ke parit. Saya begini, kok kamu bisa sih jatuh ke parit? Udah tahu jatuh, bukannya ditolongin, diomelin, saudara. Matamu di mana? Orang tua aja kan gitu. Kata-kata mutiara itu orang tua aja haleluya 12 kali katanya Bu Mary. Ya toh? Gitu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, saya nggak bisa melihat lagi. Sampai salah satu ibu rohani saya ngomong gini, periksakan ke dokter. Dengan atas dasar ide dari orang-orang gereja, akhirnya saya diputuskan untuk periksa mata ke Samarinda. Sampai di Samarinda, mata saya diperiksa, ternyata sudah sangat rusak parah, tapi berusaha untuk disembuhkan. Menurut dokter, mata sebelah kiri saya sudah mengalami katarak sejak dari dalam kandungan. Nah, katarak itu kalau dibiarin itu akan menular ke sebelahnya. Karena ada namanya batang otak di belakang mata, batang serabut mata itu saudara ya, batang mata maksud saya, bukan otak. Nah, dan menurut medis mengatakan dari sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan, makanya banyak putihnya di kornea mata yang hitam, saudara. Nah, hari itu saya tidak mengerti. Hari itu lagi musim kemarau yang sangat, kalau ingat tahun 97 yang Kalimantan lagi heboh kebakaran hutan, ya, benar ya? Itu sampai masuk ke rumah abunya, gitu ya, hitam-hitam ya. Padahal jauh, tapi kita kena dampaknya. Di sini kena dampaknya enggak? Kena kan? Tahun 97 saya lupa itu. Ya 97-an. Ya itu ya. Itu saudara, saya itu kalau ke sekolah nggak pernah mau naik kendaraan, saya lebih suka jalan kaki. Dan sekolah saya itu masuk siang. Nah, menurut dokter, mata itu seperti telur. Saudara tahu telur? Kalau bahasa Toraja apa? Talok. Ya. Nah, telur kalau direbus kena panas, yang putih telur nutupin yang kuning telur nggak, saudara? Hah? Nah, mata kita itu seperti itu. Kalau terlalu kena panas, maka yang putih akan menutupi yang hitam. Dan tahukah saudara, ternyata menurut medis dan dokter, mata perlu oksigen 7 kali lipat dari anggota tubuh yang lain. Jantung nggak sampai 7%, 7 kali lipat enggak. Tapi mata membutuhkan lebih banyak oksigen. Saudara lihat, kalau orang kerja di tambang, panas kan? Rata-rata mata orang kerja di tambang, yang kerja di tambang banyak ya, pasti minus matanya, betul nggak? Iya kan? Karena panas. Mata sudah mulai apa? Kabur-kabur dikit. Apalagi ada yang bergerak di depan komputer. Ada nggak di depan komputer nggak pakai kacamata? Jarang ya. Pasti apa? Pakai kacamata. Karena apa? Radiasinya itu loh, saudara. Nah, hari itu diputuskan
operasi, saudara. Saya operasi, diambil kataraknya, cekrek, masih model zaman dahulu, dibelek, diangkat gini mata, dijepit. Jangan dibayangin, saudara. Saya nggak mau bayangin sih. Berkrek pakai pisau, krek, gitu. Itu rasanya itu bagaikan petir di siang bolong. Kalau sekarang enak, pakai apa? Laser. Cepet sembuhnya. Kalau saya dulu nggak cepet sembuhnya, nggak boleh nangis. Padahal rasanya pengen nangis. Tahu nggak, saudara? Sekitar 2-3 hari itu mata saya diperban dan dibuka. Apa yang terjadi? Justru saya tambah buta total, tambah nggak bisa melihat. Saudara bayangin perasaan saya hari itu, sakitnya tuh di sini. Benar, saudara. Bukannya saya itu waktu sebelum dioperasi masih bisa melihat sekitar segini tuh berapa senti? 5 senti apa ya? Saya masih bisa lihat. Tapi begitu dia operasi, gatot alias gagal total. Saudara, saya nggak mau ceritakan kecewaan saya karena sudah lewat, saudara. Tapi saya mau bicara tentang mata. Saudara tahu apa yang terjadi hari itu? Seluruh tubuh saya menjadi apa? Buta. Masih penting masih bisa melihat 5%, masih aman lah. Tapi ini buta total. Gimana rasanya, Bapak Ibu? Tutup mata deh, sekejap tutup mata. Enak gak, saudara? Enak sih kalau tidur, ya kan? Tapi sekejap begini lu jalan, ada jalan, enak gak, saudara? Gak enak. Ditutup 5 menit aja rasanya gak enak. Hari itu benar-benar seluruh tubuh saya jadi gelap gara-gara saya gak bisa melihat. Sekali lagi saya gak ceritakan kemarahan saya dan kepahitan saya, gak perlu diceritain karena sudah pulih, saudara. Amin. Tapi saya mau cerita tentang mata, betapa pentingnya matamu itu dengan Tuhan. Saudara tahu akhirnya saya gelap, saya marah dalam kemarahan saya, kecewaan saya gelap. Sudah gelap mata, gelap tubuh, gelap semuanya, gak bisa melihat masa depan, gak bisa melihat ini dan itu, saudara. Sampai pada satu ketika saya pernah cerita di siaran radio, saya ketemu yang namanya pribadi Bapak itu. Saya nggak bisa lihat wajahnya, saya menangis. Padahal habis operasi itu nggak boleh apa? Menangis. Saya marah. Saya nangis di pinggir kasur saya, di pinggir ranjang saya. Tiba-tiba ada orang yang duduk di ranjang saya. Pahanya saya lihat putih, bersih, tapi saya nggak bisa lihat ke atas. Dan tiba-tiba kepala saya seperti diangkat dan ditaruh di mana? Di pahanya, dibaringkan di pahanya. Dan disitulah saya tahu saya sedang berjumpa pribadi Bapa itu, saudara. Amin. Dan mulai saat itu saya berjalan bersama dengannya walaupun banyak tantangan dan rintangannya. Dan saya mulai belajar dan saya mulai mengenali. Yang pertama apa, saudara? Mengenali suara Tuhan. Kalau engkau gak bisa kenali suara Tuhan, engkau gak akan pernah bisa melihat perkara yang ajaib. Betul? Bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Artinya kalau engkau gak dengar suara Tuhan, matamu tidak akan pernah bisa melihat perkara-perkara yang ajaib. Amin. Dari sejak saat itu saya belajar mendengar suara Tuhan. Dan sejak saat itu Tuhan banyak menyingkapkan segala sesuatunya buat saya. Dan mulai hari itu mata saya pun mulai terbuka. Dalam arti kata mata rohani. Haleluya. Waktu saya belajar mengenali langkah Tuhan, waktu saya gini, saudara, saya tuh belajar dengar suara Tuhan, belajar mengenali Tuhan. Waktu Tuhan itu bicara, saya dengar. Amin. Bicaranya lewat mana? Waktu saya ketabrak dinding. Loh, unik kan? Waktu saya ketabrak meja, waktu saya ketabrak kursi, bahkan saya ketabrak ke sanduk batu. Itu Tuhan
ngajarin saya kenali dia lewat itu, saudara. Itu malaikat yang mungkin bolak-balik kasihan, jedokan saya kejeduk, malaikat duluan yang maju duluan, malaikat yang kejeduk. Tapi saya tuh bersyukur, saudara, lewat kejadian itu, saudara. Waktu saya ditegur mama rohani saya, jangan pernah jadikan kekurangan dan keterbatasanmu itu alasan aku nggak bisa hidup. Tapi ubah kekuranganmu, kelemahanmu, keterbatasanmu menjadi sebuah kelebihan. Hari itu saya terpukul, saudara. Sejak saat itu saya mau melakukan yang nggak bisa dilakukan orang buta, saya yang kerjain, saudara. Saya belajar masak, saya belajar nyapu, ngepel. Saudara, kan pelayanan saya ngapain, saudara? Nyapu gereja. Saya nyapu gereja, saudara. Bukan pada saat saya masih bisa melihat, enggak. Nyapu gereja sambil saya ngomong sama Roh Kudus. Waktu saya tertabrak, saya belajar terima kasih Tuhan, walaupun sakit. Kadang-kadang marah sih, kursi itu saya tendang, saudara. Lu ngapain di sini? Padahal saya yang salah. Saya belajar sampai akhirnya saya terlatih. Ayo, sini ambil sapu, saya bersihin di gereja, bersih, saudara. Pak John dengan Pak Donald pernah nginep di rumah saya. Berantakan Pak rumah saya? Bersih ya? Nah, ada saksinya, saudara. Jadi saya nggak bohong. Saya nyapu gereja, itu pelayanan saya. Tapi saya belajar sudut demi sudut rumah Tuhan, sampai Tuhan ngajarin saya banyak hal. Saya belajar musik, bukan pada saat saya bisa melihat, enggak. Pada saat saya tidak bisa melihat. Tapi saya membayangkan keyboard seperti ini, saya kan gini-gini, tangan saya harus seperti ini. Saya bayangkan, saya melihat segala sesuatu dengan mata Tuhan, saudara. Amin. Sampai pada akhirnya saya bisa menginjil kemana-mana. Saudara tahu pelayanan saya pertama kali adalah saya nggak ditemenin siapa-siapa. Saya pergi naik bis sendiri. Saya cuma diantarkan ke terminal. Saya naik bis sendiri. Dan dari umur segitu, saudara, yang sekitar 19-20 tahun, saya belajar ngomong sama malaikat. Malaikat duduk di samping saya, nggak boleh ada orang lain duduk. Atau kalaupun ada yang duduk samping saya ajakin ngobrol, saudara. Orang pertama nggak tahu kalau saya nggak bisa melihat. Begitu sudah sampai cerita-cerita tentang kehidupan saya, dia kaget. Saya ngomong, Pak, tolong ya tuntun saya turun ke bawah, saya nggak bisa lihat. Oh, dia kaget, saudara. Makanya tukang ojek di terminal udah hafal saya, rebutan kalau mau antar saya pulang, saudara ya. Karena tukang ojeknya saya tuntun. Pak, belok kanan. Pak, belok kiri. Lurus. Dia pikir saya bisa melihat. Begitu sampai, saya diambil mama saya, dituntun. Loh, kok anaknya dipegang? Iya Pak, saya nggak bisa melihat. Kaget, saudara. Sejak hari itu tukang ojek sepakat kalau saya turun dari bis, mereka berlomba nolongin saya. Karena buat orang seberang itu pahalanya gede, saudara. Haleluya. Ada untungnya sih nggak bisa melihat. Bahkan ponakan saya sendiri memanfaatkan saya. Karena tidak bisa melihatnya, saya dimanfaatin sama dia, saudara. Malas turun ke restoran, panas, dia bilang gini, Pak, tolongin ya, tante saya sakit di mobil. Tiba-tiba dia datang nih, bawa ujuk-ujuk bakso. Wah, lengkap, ada sambal, ada di mobil, saudara. Loh, kok di sini? Iya, karena saya bilang kamu nggak bisa melihat, kurang ajar lu. Pak, udah gitu posisi mobilnya ditaruh tempat yang teduh, saudara. Nggak boleh sebenarnya, tapi parkirnya teduh, aman, saudara. Berkali-kali saya dimanfaatin sama ponakan saya, kurang ajar. Tapi nggak apa-apa lah, untung saya sudah sembuh. Haleluya. Ke bandara juga gitu. Dimanfaatin saya. Tapi saya bergaul dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sejak saya nggak bisa melihat. Sejak hari itu mata roh saya menjadi tajam, saudara.
karena dilatih dari hari ke hari. Amin. Mari kita buka dulu. Mulai sejak saat itu saya nggak merasa buta, saudara. Waktu saya nggak ngerti Tuhan punya rencana, saya gelap. Buka Lukas berapa? Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Pak Gembala ini sampai jam berapa? Ah? Sampai sore nggak apa-apa ya? Berjalan. Yang pentahiran, haleluya. Sabar moko. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Steven kasih tolong.